Mari Bapak Ibu, kita doa malaikat Tuhan bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sada sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena kesadaran salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus telah pengantara perjanjian baru. Berkat wafatnya, para pilihan memperoleh warisan abadi yang dijanjikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Abraham yang rela meninggalkan segalanya menjadi bapa kaum beriman. Namun Yesus lebih agung daripada dia. Sebelum Abraham ada, aku telah ada, kata Yesus. Dialah yang akan menyediakan tempat tinggal tetap bagi kita. Kita akan sampai ke situ bila kita menempati sabdanya. Saudara-saudara kasih, dalam Ekaristi ini kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan untuk keselamatan jiwa bagi Ibu Maria Kristina Sukasmi yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan iman yang teguh. Kita juga mohon pengampunan dosa dan kebahagiaan abadi di surga bagi jiwa Lucia Ani Trisnawati. Kita juga berdoa mengucap syukur atas ulang tahun ke-12 bagi Ananda William Sucitro. Semoga sehat selalu, panjang umur, berbahagia selalu, dan bertumbuh dalam iman. Kita juga berdoa saudara-saudara kasih bagi para dokter, para perawat, siapa saja yang mau membantu untuk pencegahan virus corona ini.
garda depan dalam mengatasi kesulitan bangsa kita ini, terutama berkaitan dengan virus corona. Semoga mereka semua dikuatkan oleh Tuhan, semangati dan diberkati sehingga menjadi berkat pula bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudara kita, saudara terkasih, mari kita awali perayaan Ekaristi kita dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas dosa-dosa kita supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, datanglah membarui perjanjian-Mu dengan Abraham dalam diri Yesus Tuhan kami. Ajarilah kami mengimani Dia, dan perkenankanlah kami memasuki tanah perjanjian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abraham bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allah dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kini kudiami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajah-Nya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya.
Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak Yakub pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah Engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikitpun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bagi Anda semua yang mengikuti perayaan Ekaristi di rumah Anda bersama keluarga, kita bisa merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang meneguhkan dalam perjalanan hidup kita. Firman Tuhan pada hari ini soal perjanjian Allah dan kepada umatnya. Awal perjanjian Allah dengan Abraham merupakan permulaan umat Allah. Apa isi perjanjian Allah kepada umatnya yang diwakili oleh Abraham ini? Tadi dalam bacaan yang pertama kita mendengar tentang firman itu, yaitu bahwa Abraham ditetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Abraham akan diberi kerajaan dan raja-raja berasal dari keturunannya. Tuhan akan membuat Abraham beranak cucu sangat banyak, dan juga Allah menjadi Allah umat Allah dan keturunannya. Tanah Kanaan akan diberikan menjadi milik umat selama-lamanya. Ini isi dari perjanjian Allah kepada Abraham. Demikian pula saudara-saudara terkasih, perjanjian Yesus kepada umatnya yang mau percaya kepada Dia. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Saudara-saudara kasih, jadi perjanjian Allah itu menjadi perhatian kita dalam renungan pada hari ini. Di Injil yang bukan bacaan hari ini, Tuhan Yesus juga berjanji kepada kita semua, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Saudara-saudara, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, banyak janji-janji Allah kepada kita semua akan diberikan kehidupan yang baik di dalam diri kita. Mari kita belajar pertama-tama dari Tuhan, bahwa perjanjian Tuhan terhadap umatnya atau perjanjian Allah terhadap manusia tidak pernah Allah membatalkannya. Siapa yang percaya pada firman-Nya, orang yang percaya kepada Allah, maka akan mendapat pemenuhan janji tersebut. Nah, kita juga diajak untuk meniru model janji Allah ini di dalam kehidupan kita. Kepada Anda semua yang hidup dalam keluarga, Anda menikah secara Katolik, Anda mengadakan perjanjian dalam perkawinan Anda yang sifatnya kekal, mau meniru janji Allah kepada umatnya yang setia, yang tidak pernah dibatalkan ini. Maka saudara-saudara kasih, penting bahwa Anda semua sudah memulai untuk meniru di mana perjanjian Allah kepada umatnya ini
dengan kesetiaan. Bukan hanya yang berkeluarga, yang menjadi imam, yang menjadi suster, yang menjadi biarawan biarawati, semua juga mempunyai janji kepada Allah untuk hidup setia. Maka saudara-saudara kasih, mari kita menghidupi janji-janji kita dengan meniru cara Allah berjanji kepada manusia, yaitu janji yang tidak pernah dibatalkan. Maka saudara-saudara kasih, bagi kita semua yang telah berjanji, sebagaimana juga kita mencontoh Abraham, bahwa orang berjanji itu kemudian dengan mudahnya untuk menjalani. Tidak. Orang yang berjanji butuh keberanian. Orang yang berjanji butuh kesetiaan. Abraham contoh sebagai bapak orang beriman, setia walaupun mengalami banyak tantangan, tetapi Abraham setia sehingga tidak pernah dia meninggalkan Allah. Dia setia untuk mengikuti rencana-rencana Allah di dalam hidupnya. Juga orang yang berjanji adalah butuh pengorbanan. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri adalah orang yang setia pada perjanjiannya, maka berani mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa umat manusia. Dan orang yang mau setia dalam perjanjian adalah butuh kerendahan hati, supaya setiap orang yang berjanji mau menyadari dirinya tidak akan mampu untuk mengatasi semua, tetapi adalah Allah yang menjadi andalannya, maka dibutuhkan suatu kerendahan hati. Maka saudara-saudara kasih, mari kita juga menghayati sabda Tuhan hari ini dengan setia dengan janji-janji kita. Kita belajar dari Allah sendiri yang tidak pernah membatalkan janjinya. Maka dalam kesulitan kita sekarang ini pun, saudara-saudara kasih, Allah tetap berjanji, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat. Berjanji bahwa Ia akan memberi rasa lega kepada kita, akan memberi kesembuhan kepada kita. Maka tidak perlu putus asa menghadapi apapun. Mari kita ikut setia dalam perjanjian yang setia, sehingga hidup kita mengikuti apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah sendiri. Semakin kita berani percaya pada firman-Nya, berarti semakin kita berani untuk mengimani Allah yang memiliki diri kita apa adanya. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, jadikanlah roti anggur ini lambang perjanjian baru yang Kau ikat dengan kami dalam diri Yesus, hamba penderita yang menjadi kedamaian kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan, pada salib tersikaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau, dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu.
Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah meneguhkan pujian syukur kita dengan mengulangi doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Restuilah kami supaya itu bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Kaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersama-Mu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang dalam jamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang ada di rumah, yang tidak menyambut komuni secara langsung, kita menyambut komuni batin atau spiritual, maka mari kita doakan doa komuni batin bersama-sama. Yesusku, aku percaya
bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Allah tidak segan-segan menyerahkan putranya bagi kita, dan dalam diri putranya itu Dia menganugerahkan segala-galanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, perjanjian-Mu dengan Abraham telah terlaksana. Kami mohon semoga kami bersatu padu menjadi umat-Mu dalam diri Yesus Putra Manusia, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara kasih, juga yang ada di rumah, mari kita mohon berkat agar kita senantiasa bisa tetap semangat di dalam hidup kita, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.